Hai guys, jadi sekarang aku udah ada di Masjid Laweyan Solo. Ini dia masjidnya. Jadi Masjid Laweyan Solo ini itu adalah salah satu peninggalan Muslim di Jawa Tengah pada abad 15. Nah, ikutin aku yuk buat lihat ke dalamnya. Jadi, pada saat kalian hendak masuk ke dalam masjidnya, dari luarnya saja sudah nampak ada 3 lorong. Konon katanya 3 lorong tersebut mempunyai filosofi, yaitu artinya tahapan keimanan seseorang, yakni isyak dan Islam. Nah, jadi letak geografisnya itu ada di Jalan Liris nomor 1 di daerah Laweyan. Nah, Masjid Laweyan ini itu punya 2 nama, yaitu Masjid Ki Ageng Henis dan juga Masjid Laweyan Solo. Nah, masjid ini tuh dekat sama ibu kota Kerajaan Pajang. Jauhnya cuma 3 kilo dari ibu kota. Nah guys, jadi dulunya Masjid Laweyan ini tuh dulunya tuh pura sebelum menjadi masjid. Nah, terus perbedaan zaman dahulu sama masjid sekarang, kalau sekarang udah lebih baikin dari zaman dahulunya. Kalau dulu tuh lebih vintage seperti video di atas ini. Nah, jadi konon katanya atap-atap yang ada di dalam masjid itu menggambarkan akulturasi Jawa. Jadi, ini adalah peninggalan dari Pakubuwono X. Ia meninggalkan sebuah mimbar untuk Masjid Laweyan Solo. Jadi, masjid ini membangun sebuah roasting untuk membatasi hewan ternak yang masuk. Karena dulu banyak sekali hewan ternak yang masuk ke dalam masjid. Akhirnya, masjid ini membangun sebuah roasting. Nah, jadi ini adalah sebuah beduk peninggalan dari Pakubuwono II. Dan ini juga adalah sebuah trap yang ada di depan masjid yang menggambarkan bahwa dulunya masjid ini adalah pura. Nah, sekarang aku akan mengajak kalian untuk melihat makam dari Ki Ageng Henis. Beliau adalah tokoh penting dalam pembangunan masjid ini. Jadi, pada awalnya sebelum ini tempat berubah menjadi masjid, tempat ini adalah sebuah pura milik Ki Ageng Beluk. Nah, Ki Ageng Beluk sendiri awalnya beragama Hindu, dan pura ini digunakan umat Hindu untuk beribadah dan beraktivitas. Namun, karena kedekatan Ki Ageng Beluk dengan Ki Ageng Henis, akhirnya dia memberikan puranya itu kepada Ki Ageng Henis. Pada awalnya tempat itu bukanlah sebuah masjid, tapi sebuah tempat sanggar. Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya tempat itu juga menjadi masjid. Nah, makam Ki Ageng Henis sendiri terletak dengan banyak kerabat keraton. Tapi untuk Ki Ageng Beluk, makamnya terletak di makam masyarakat. Jadi, Masjid Laweyan Solo ini mendapat nama keanekaragaman karena ia menggambarkan akulturasi antara umat Hindu dan juga umat Muslim. Jadi dari dalamnya itu kan dilihat itu adalah akulturasi Jawa, dan pada luarnya terdapat trap yang menggambarkan kalau dulunya itu adalah sebuah pura. Dan dari situ berarti terlihatan bahwa dari sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, di mana mereka sudah mendapatkan dan menerima keberagaman yang ada. Jadi Masjid Laweyan Solo mengajarkan saya untuk betapa pentingnya keberagaman untuk tetap dijaga agar manusia bisa tetap bersatu. Dan ternyata dari zaman dahulu manusia sudah berusaha berupaya. Hai guys, jadi di depan Masjid Laweyan itu ada sungai. Nah, sungainya ini dulu tuh dipakai sama umat Hindu buat jadi perdagangan, buat pusat ekonomi itu di sini. Jadi mereka tuh naik kapal buat berdagang, terus mereka jualan batik dan lain-lain. Tapi karena sering berjalannya waktu, umatnya juga udah modernisasi juga, akhirnya ekonominya juga udah ganti, udah nggak disuain lagi. Thank you guys sudah nonton video ini dan jelasan tentang sejarah Masjid Laweyan Solo. See you in the next video, bye.